Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembahasan soal dari Prof Quiz yang telah tersedia di WordPress saya. Dan saya harap sebelumnya kalian telah mengerjakan soal quiz yang ada untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing. Dan semoga pembahasan kali ini dapat membantu. Kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Ayah akan membagikan uang sejumlah 240.000 kepada Amir dan Budi dengan perbandingan 3:5. Tentukan jumlah uang yang diterima oleh Budi. Pembahasannya, Amir dan Budi sama dengan 3:5. Jumlah uangnya 240.000 rupiah. Maka uang yang diterima oleh Budi adalah 5/8 dikali 240.000. 8 ini adalah penjumlahan dari 3 ditambah 5. Jadi, perbandingan untuk Budi adalah 5, sehingga 5/8 dikali 240.000 rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Jadi, uang yang diterima oleh Budi adalah 150.000 rupiah. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Dari 150 siswa yang diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Perbandingan banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai adalah, maka pembahasannya, jumlah siswa yang memilih media online itu adalah 100 siswa. Dan jumlah siswa yang diwawancarai adalah 150 siswa. Jadi perbandingannya 100:150. Sama-sama kita bagi 50 sehingga hasilnya 2/3 atau 2:3. Perbandingan 2:3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Soal nomor 3. Survei mengungkapkan bahwa rata-rata jumlah jam yang dihabiskan untuk menonton TV dari 8 siswa kelas 7 adalah sekitar 21 jam setiap minggu. Cari perbandingan sebagai pecahan dalam bentuk yang paling sederhana dari jumlah jam yang dihabiskan menonton TV terhadap jumlah jam dalam seminggu. Pembahasannya. Dalam contoh ini diberikan dua satuan, yakni jam dan minggu. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah 1 minggu ke dalam jam, di mana 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu berarti 7 hari, 7 dikali 24 berarti 1 minggu adalah 168 jam. Lalu, tulis dalam bentuk yang paling sederhana perbandingan jumlah jam menonton TV terhadap jumlah jam dalam seminggu. Berarti 21 jam per 168 jam. Dikecilkan menjadi 1/8 atau 1:8. Jadi perbandingan jumlah jam yang dihabiskan untuk menonton TV dengan jumlah jam dalam seminggu adalah 1/8. Soal berikutnya nomor 4. Perbandingan kelereng Faiz dan Bayu adalah 4:11. Jumlah kelereng mereka ada 60. Selisih kelereng keduanya adalah, nah di sini selisih perbandingan Faiz dan Bayu adalah 11 dikurang 4 sama dengan 7. Jadi selisih kelerengnya adalah 7/11 ditambah 4 dikali 60 sama dengan 28 butir. Soal nomor 5. Dedi dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Dedi berjarak sekitar 20.000 meter dari sekolah, sedangkan rumah Doni berjarak 15 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah mereka dari sekolah? Pembahasannya. Di sini ada dua satuan, yakni meter dan kilometer. Maka kita ubahlah meter menjadi kilometer. Tadi jarak rumah Dedi 20.000 meter ke sekolahnya. Kita ubah menjadi 20 km. Sehingga 20 km per 15 km itu perbandingan antara jarak dari rumah mereka ke sekolah. Kita kecilkan, sama-sama kita bagi 5 menjadi 4/3 atau 4:3.
Sehingga perbandingan jarak antara rumah Denny dan Dodi ke sekolah mereka adalah 4:3 atau 3:4. Soal nomor 6. Perbandingan umur Budi dan Danu adalah 2:5. Jika diketahui jumlah usia keduanya adalah 35 tahun, berapakah umur masing-masing anak? Pembahasannya, umur Budi 2/2 tambah 5. 2 adalah perbandingan untuk Budi, 2 ditambah 5 adalah jumlah antara perbandingan keduanya, dikali 35 tahun, yaitu jumlah usia keduanya. Dihasilkan 10 tahun. Umur Danu begitu juga. Perbandingan untuk Danu adalah 5, lalu 2 tambah 5 adalah penjumlahan dari perbandingan mereka, dikali 35 tahun sama dengan 25 tahun. Sehingga diperoleh umur masing-masing anak, Budi yaitu 10 tahun, dan Danu 25 tahun. Jika dibuktikan, adalah benar bahwa jumlah usia keduanya adalah 35 tahun. Soal nomor 7. Seorang guru SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun dengan sekolah menambah waktu bagi guru menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyaknya hari dalam kalender sekolah? Pembahasan. 36 juta itu dalam 1 tahun yang terdiri atas 180 hari fakultatif. Di sini kita kecilkan perbandingannya. 200.000 per 1 sama dengan 200.000. Berarti 1 hari yang diterima oleh guru selama 180 hari kerja adalah 200.000. Kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyaknya hari yang direncanakan sekolah tahun depan. Maka 200.000 dikali 220 hari sama dengan 4.400.000 rupiah. Nomor 8. Jika kalian mengendarai mobil yang dapat menghasilkan 60 liter bensin untuk 480 km, berapakah jarak yang ditempuh jika mobil telah menghasilkan 45 liter bensin saat dalam perjalanan dalam kondisi yang sama? Mari kita jawab. Di sini banyak bensin yang dibutuhkan adalah 60 liter untuk 480 km. Jarak yang ditempuh adalah 45 liter, sedangkan yang akan kita cari adalah berapakah jarak yang ditempuh jika mobil menghasilkan 45 liter bensin. Nah, jadi 60 per 45 sama dengan 480 per X. Kita kali silang. 6 kali X sama dengan 480 dikali 45. X sama dengan 480 dikali 45 per 6. Jadi, X sama dengan 360. Jadi, dapat disimpulkan untuk 45 liter bensin, mobil dapat menempuh jarak sepanjang 360 km. Untuk 60 liter, jarak yang ditempuh adalah 480 km. Sedangkan untuk 45 liter, jarak yang ditempuh adalah 360 km. Soal nomor 9. Terdapat market-market perumahan yang akan dijual. Suatu market dibuat dengan skala 1:200. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah pada market tersebut adalah 7,5 cm dikali 4 cm. Hitunglah perbandingan luas rumah paling sederhana dalam denah terhadap luas sebenarnya. Maka kita bahaslah. Yang pertama, skala denah diketahui 1:200. Panjang rumah pada denah 7,5 cm, lebar rumah pada denah 4 cm.
Kita misalkan P adalah panjang rumah sebenarnya dan L adalah lebar rumah sebenarnya. Sehingga panjang rumah sebenarnya dapat ditentukan dari perbandingan skalanya, yaitu 1 dibanding 200 sama dengan 7,5 sebagai panjangnya per P sebagai panjang sebenarnya. Kita kali silang, 1 dikali P sama dengan 7,5 dikali 200, sehingga kita peroleh P sama dengan 1500 cm. Jadi panjang rumah sebenarnya adalah 1500 cm sama dengan 15 meter. Selanjutnya kita cari lebar rumah sebenarnya. Dapat ditentukan oleh perbandingan skalanya juga. 1 dibanding 200 sama dengan 4 sebagai panjang rumah per L. Kita kali silang. 1 dikali L sama dengan 4 dikali 200. Sehingga diperoleh lebarnya adalah 800. Jadi lebar rumah sebenarnya adalah 800 cm atau sama dengan 8 meter. Luas rumah pada denah kita hitung. Panjangnya 7,5 dan lebarnya 4, sehingga luasnya 30 cm kuadrat. Luas rumah sebenarnya adalah 1500 cm dikali 800 cm, hasilnya 1.200 cm kuadrat. Jadi perbandingan luas rumah pada denah terhadap luas rumah sebenarnya adalah 30 dibanding 1.200. Atau kita kecilkan menjadi yang lebih sederhana, yaitu 1 dibanding 40.000. Kita ke soal terakhir, yaitu nomor 10. Pada peta Indonesia berskala 1 banding 12 juta, jarak perapat ke Pulau Samosir adalah 0,13 cm. Sebuah kapal feri berangkat dari perapat pukul 8 menuju Pulau Samosir. Jika kecepatan kapal feri adalah 24 km per jam, pukul berapa kapal feri sampai ke Pulau Samosir? Kita bahas. Diketahui tadi jarak ke Pulau Samosir pada gambar adalah 0,13 cm. Perbandingannya adalah 1 banding 12 juta. Artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 12 juta pada jarak sebenarnya. Jadi jarak perapat ke Pulau Samosir yang sebenarnya kita kalikan 12 juta dikali 0,13, yaitu jarak pada gambar tadi. Berarti jarak sebenarnya itu 1.560.000 cm atau sama dengan 15,6 km. Setelah itu kita cari lama perjalanan kapal feri dengan rumus jarak per kecepatan. Jarak sebenarnya tadi diperoleh adalah 15,6 km dan kecepatan adalah 24 km per jam. Sehingga hasilnya 0,65. Jadi lama perjalanan adalah 0,65 jam. Selanjutnya kita ubah ke menit. 0,65 dikali 60 sama dengan 39 menit perjalanannya. Jadi kapal feri tiba di Pulau Samosir adalah pukul 8.39 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya mulai berangkat pukul 8.00 WIB ditambah dengan 39 menit, sehingga kapal feri tiba di Pulau Samosir pada pukul 8.39 WIB. Sekian pembahasan dari Prof. Squeeze, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.